Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel Fahri Movie. Di video kali ini Mimin akan menceritakan alur film berjudul Triple Threat yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang 3 pembunuh bayaran yang bertemu secara tidak sengaja dan nantinya mereka harus berhadapan dengan sekelompok penjahat yang mencoba membunuh putri dari miliarder Cina. Daripada banyak cocot terus, langsung saja kita simak alur ceritanya. Di awal film dibuka dengan kedatangan wanita cantik bernama An yang merupakan putri dari pengusaha kaya raya. Ia baru saja sampai di Mahajaya, Thailand dengan tujuan untuk membantu sumbangan uangnya karena kota itu sedang mengalami krisis akibat korupsi dari pihak tak bertanggung jawab. Sedangkan di tempat lain sekelompok orang bersenjata yang terdiri dari Deverok, Joy, Steiner, Dom, Payu, dan Long Fei tiba di sebuah hutan di Thailand. Payu ini merupakan mantan pasukan khusus asal Thailand, sedangkan Long Fei teman Payu merupakan mantan pasukan khusus Tiongkok. Kedatangan mereka adalah dalam misi kemanusiaan di Thailand untuk membebaskan para tahanan, di mana Payu dan Long Fei disewa oleh tim ini untuk menjadi pelacak pencari camp. Para tahanan setelah dilacak ke sana ke sini kemari ke sana, mereka akhirnya sampai di camp yang dijaga oleh tentara Indonesia. Mereka kemudian mulai mengeliminasi satu persatu para penjaga, dan setelah itu menyerang para penjaga secara membabi buta. Dalam serangan itu, salah satu tentara bernama Jaka harus hilang kekasih hidupnya karena terkena tembakan tentunya. Jaka tak tinggal diam saja, ia lalu meraih senapannya dan menyerang balik mereka. Tak hanya itu, ia juga bertarung dengan tangan kosong melawan Payu. Tapi dalam pertarungan itu, Deverok melemparkan granat ke arah Jaka sehingga membuat Jaka agak oleng atau pingsan. Setelah membunuh semua penjaga kelompok itu, kemudian masuk ke dalam kamp tahanan, di mana mereka membunuh beberapa tentara dan menyandera salah satu ketua kamp. Setelah itu mereka lalu mengungkapkan tujuan yang sebenarnya, yang ternyata bukan membebaskan para tahanan, melainkan membebaskan pemimpin mereka bernama Colin, yang ternyata adalah teroris besar. Setelah dibebaskan, Colin kemudian membunuh ketua camp dan meminta anak buahnya untuk membiarkan. Sementara Payu dan Longi yang tak tahu tentang rencana itu berakhir dihianati dan malah dimasukkan ke dalam kandang bersama tahanan lainnya. Gak cuma itu, mereka juga mengaktifkan bom yang disetel dalam waktu 2 menit saja. Dalam waktu sesingkat itu, Payu dan Longi menggunakan kemampuannya untuk keluar dari sel. Keduanya juga membebaskan semua tahanan dan berhasil melarikan diri tepat sebelum itu meledak. Lama kemudian Jaka terbangun dari pingsannya dan melihat seluruh desa sudah hancur berantakan alias hambur atau ambiar. Jaka lalu lanjut mengumpulkan mayat-mayat temannya yang gugur dan menguburnya dengan layak. Karena istrinya juga menjadi korban kejadian itu, Jaka pun bersumpah akan membalaskan dendam ke para penjahat tersebut. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang wanita bernama Su Feng yang merupakan pengusaha korup sekaligus pesaing Tian. Rupa-rupanya Su Feng lah orang di balik aksi Deverok serta kawan-kawannya karena ia ingin membebaskan Colin, hingga Su Feng bisa menyewa Colin untuk membunuh Tian. Hal itu dilakukan karena Su Feng adalah pelaku korup di Mahajaya, sehingga menurutnya apa yang dia lakukan oleh Tian ini menghalangi kegiatan ilegalnya. Di sisi lain, Jaka mendapat info kalau Payu dan Long sedang ikut dalam ring tinju ilegal di Mahajaya. Jadi ia pun langsung pergi ke sana untuk melihat Payu yang sedang duel sengit melawan petarung lain. Dalam pertarungan itu, skill Muay Thai Payu ternyata bukan kaleng-kaleng.
Meskipun sempat dijatuhkan oleh si lawan, namun Payu masih bisa bangkit lalu memukul lawannya dengan jurus gajah loncat. Ia menjatuhkannya dengan menggibeng kepala lawan dan memenangkan pertandingan. Long bergantian untuk ikut dalam pertandingan tersebut dan yang akan menjadi lawannya adalah Jaka. Dalam duel itu, Jaka terlihat meluapkan emosinya dan berusaha keras untuk mengalahkannya. Tapi sayangnya kemampuan Long lebih unggul dan berhasil mengalahkan Jaka. Setelah melihat wajah Jaka, Payu langsung mengenali Jaka karena pernah ia lawan Jaka saat di desa pedalaman. Mengingat kalau Jaka salah paham, keduanya pun memutuskan untuk membawa Jaka ke kontrakan. Mereka, Payu serta Long, lalu mengobati luka Jaka dan memberinya makan nasi goyeng buatan Payu. Disitulah mereka mulai mengobrol-ngabrul di mana Jaka menyalahkan mereka atas kematian teman-temannya dan istrinya. Tapi Long menjelaskan kalau dari awal mereka juga dijebak oleh Dead Rock karena Div tak pernah bilang kalau mereka akan membebaskan teroris Cholin. Perhaps we can work together. Sesampainya keduanya dimasukkan ke kandang bersama Tan lainnya dan untungnya berhasil melarikan diri. Jadi kini mereka memiliki dendam ke orang yang sama, yaitu Deverok serta gengnya. Setelah mereka mengobrol, Jaka sengaja mengajak Payu dan Long Fei minum arak Bali sampai oleng. Lalu setelah keduanya tertidur dengan pulas, Jaka kabur dan memanggil polisi untuk menangkap mereka berdua. Dimana setelah keduanya terbangun di pagi harinya, mereka langsung digerebek oleh para polisi Thailand. I think we've been set up. What? Oh man. Tak sampai di situ saja, Jaka juga menghubungi seorang mafia yang terhubung dengan Colin dan memberitahu kalau Payu dan Long ada di kantor polisi. This is a message for Collins. Payu dan Long Fei lalu tiba di kantor polisi. Di sanalah Long Fei mengungkapkan kalau dirinya ingin pulang ke Chinese. Ia juga menceritakan bagaimana dulu dirinya beserta ayahnya diserang oleh gangster, di mana dalam serangan itu ayahnya terbunuh. Sementara itu, Tian mengadakan wawancara di kedutaan besar Tiongkok dan akan disiarkan di seluruh stasiun TV. So why take such a risk and such a dangerous? Selagi Tian sedang diwawancarai, Cholin dan gengnya sudah siap dengan senjatanya untuk menangkap Tian. Saat Tian baru saja keluar dari kantor, kedutaan Cholin beserta kelompoknya langsung memakai topeng masing-masing dan melancarkan serangan ke arah Tian serta para bodyguardnya. Salah satu bodyguard wanita Tian yang bernama Liang lalu mencoba menembak balik ke para penjahat tersebut. Meskipun dalam baku tembak yang juga terluka, tapi ia sempat membiarkan Tian menyelamatkan diri terlebih dahulu dan memintanya pergi ke kantor polisi. Sedangkan Liang lanjut melakukan perlawanan dan berhasil menembak mati Dom. Setelah melihat Tian berhasil kaburin dan yang lainnya pun berhenti. Police station, please. Manny dan Perry dari lokasi Cholin lalu berniat untuk menyerang kantor polisi setelah mendapat kabar dari Jaka tentang Payu dan Long. Hal ini dikarenakan keduanya mengenali wajah mereka dan takut nantinya akan melaporkan banyak hal tentang aksi mereka ke pemerintah. Jadi mereka pun langsung pergi untuk menyerang kantor polisi. Singkat cerita, di kantor polisi Tian memerlukan perlindungan ke petugas, namun Tian menggunakan bahasa Tiongkok. Para polisi pun pelanga-pelongo atau yang disebut po'o apa yang dibicarakan dan meminta bantuan ke Long yang sama-sama orang Tiongkok. Sedangkan Payu sedang diinterogasi oleh pihak polisi mengenai tindakannya akhir-akhir ini.
Tapi tak lama kemudian Colin serta gengnya tiba dan mulai melakukan serangan. Mereka membunuh seluruh polisi yang ada di depannya. Mengingat Longi dan Payu tak memiliki senjata apapun, keduanya pun memilih kabur membawa Tian. Namun dalam pelariannya mereka malah terjebak. Ia pun berniat untuk menyerang Tian, namun Payu menghentikannya dan mengajak Steiner untuk duel. Saat keduanya sedang bertarung secara menyenangkan, Jaka tiba-tiba muncul dan menembak Steiner dari belakang. Jaka lalu mengaku kalau ia sudah merencanakan ini supaya Colin dan gengnya terpancing keluar. Tapi setelah itu juga membiarkan Payu agar pergi begitu saja. Sementara itu Jaka melawan Mok dengan menjatuhkan senjatanya. Jaka pun berhasil menjatuhkan Mok dan menembakkan senjata peledak hingga menghancurkan tubuh Mok. Don't do it. Di sisi lain, Long dan Tian mencoba mencari pintu keluar. Namun di waktu yang sama, Joy datang sambil menembaki ke segala arah. Ketika Payu datang, Long meminta Payu membawa pergi Tian, sedangkan dirinya akan melawan Joy. Long mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Big man, can you get the south side out of here? Payu, Long serta Tian lalu berkumpul untuk melarikan diri melewati padatnya penduduk. Dave, Joy, dan Colin mengejar mereka sambil membawa senjatanya. Keributan ini tentunya membuat para penduduk ketakutan dan mulai menghubungi polisi. Maka dari itu, Colin pun menyuruh Joy agar menaruh senjata mereka ke mobil, sedangkan dirinya akan mengejar ketiganya. Dalam pencariannya, Colin dihubungi Su Feng yang marah-marah karena Colin gagal menangkap Tian. Alhasil Su Feng pun akan membatalkan perjanjian mereka jika Colin tidak menemukan Tian atau membunuhnya dalam waktu 5 jam dari sekarang. Di saat yang sama, muncullah polisi setempat yang mencoba menangkap Colin. Tapi tiba-tiba Jaka datang dan menjatuhkan si polisi. Melihat tindakan Jaka, ia pun menanyai apa tujuan Jaka yang sebenarnya. Jaka pun berpura-pura mengaku sedang memburu Payu dan Long. Jaka mengaku kalau dirinya tahu tentang kota ini, dan untuk menemukan mereka berdua sangatlah mudah. Long Fei and Payu. They also have the girl you're after. Mengetahui hal itu, Colin pun membawa Jaka bertemu dengan Joy dan Devau. Setelah bertemu, Jaka memberitahu mereka kalau Tian, Payu, dan Long pasti akan pergi ke kedutaan besar Chinese. Maka dari itu, Jaka menyarankan mereka untuk membuat laporan palsu mengenai bom di gedung kedutaan, sehingga nantinya akan menimbulkan kemacetan karena kontrak mereka dengan Su Feng hanya 5 jam lagi. Alhasil mereka pun setuju dengan saran dari Jaka dan memasukkannya ke dalam kelompok mereka. Going after Long Fei and Payu. You need my help. Sementara itu, Tian, Payu, dan Long mencuri mobil untuk pergi ke gedung kedutaan Cina untuk melarikan diri. Tapi di tengah perjalanan mereka terjebak macet karena di depan sedang ada pemeriksaan bom oleh petugas kepolisian. Something is wrong. Sesampainya Joy yang sedang berkeliling tak sengaja melihat mereka dan langsung menghubungi Colin serta lainnya. Tian yang menyadari keberadaannya diketahui langsung tancap gas dan masuk ke gang-gang sempit. Dalam waktu itu, Colin tiba-tiba melompat ke atas mobil mereka. Namun Tian terus melaju dengan cepat sehingga menjatuhkan Colin dan akhirnya menabrak sebuah bibit benih. Ketiganya kemudian segera keluar dari mobil dan lari ke arah pasar. Di tengah pelarian mereka, ketiganya dicegat oleh Jaka. Jaka kemudian menghubungi Colin dan mengatakan keberadaan mereka. Jaka malah menyuruh Payu, Long, dan juga Tian agar segera bersembunyi. Hal ini karena musuh asli Jaka bukan mereka, melainkan Colin, serta mereka satu persatu, Payu, Tian, dan Long, diam-diam bersembunyi di sebuah restoran yang hampir tutup. Kemudian Joy
Joy datang dan masuk ke restoran tersebut. Untungnya saat Joy mengelilingi setiap sudut, Joy tidak menemukan mereka dan memilih pergi dari sana. Dan dikarenakan si pemilik restoran kebelet ngising atau pup, ia pun menutup rukonya. Sehingga Payu, Tian dan Long Fei terjebak di restoran tersebut. Ketiganya lalu keluar dari tempat persembunyiannya dan memasak beberapa masakan untuk mereka. Di situ mereka juga mendapat pesan dari Liang yang bersedia membantu jika mereka pergi ke kantor kedutaan Tiongkok. Tian pun menanyakan bagaimana mereka saling kenal. Jadi Long pun menjelaskan kalau ia dan Payu bekerja untuk misi penyelamatan, tapi malah dijebak oleh Dev. Mereka lalu membahas tentang langkah selanjutnya yang akan mereka lakukan. Tian kemudian meminta Payu dan Long agar menyerahkannya sebagai umpan karena Tian adalah satu-satunya target yang mereka inginkan. Jadi Payu pun langsung menghubungi Colin, di mana Payu berpura-pura ingin menukar Tian dengan uang 100 JT dan memintanya bertemu di rumah Polo. Tak berpikir panjang, Colin pun menyetujui kesepakatan tersebut. Tapi setelah teleponnya mati, ternyata Colin punya rencana lain karena ia tahu itu hanyalah jebakan. Alhasil mereka pun berencana tetap datang ke rumah Polo dan menghabiskan uang mereka untuk menyewa penembak jitu dan membunuh ketiganya terlebih dahulu.